Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah video pembelajaran mengenai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saya Sifara Syahira, saya sebagai moderator. Saya Zalendra, saya sebagai mahasiswa. Saya Julaya Ares sebagai dosen. Saya Cinta sebagai mahasiswa. Jadi Bu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kebudayaan demokrasi Pancasila itu? Budaya demokrasi Pancasila adalah cara hidup berbangsa yang menjunjung musyawarah mufakat, menghormati hak asasi manusia serta menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan bersama. Dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini bukan sekedar sistem politik, tapi sikap dan kebiasaan sehari-hari. Tapi Bu, realitanya demokrasi kita sebenarnya ramai saat pemilu. Saat itu, partisipasi masyarakat menurun. Meskipun banyak mahasiswa apatis terhadap organisasi dan pemilihan ketua BEM. Betul, tapi itu bukan berarti kebudayaan demokrasi gagal total sih. Itu tantangan yang harus kita perbaiki bersama. Juga ada contoh positifnya seperti diskusi terbuka, kebebasan forum, dan ruang kritik yang makin luas dibanding dulu. Tapi kebebasan itu sering disalahgunakan, Cin. Lihat saja maraknya hoax dan ujaran kebencian di media sosial menjelang pemilu. Apakah itu demokrasi yang sehat? Pertanyaan bagus, itu menunjukkan kebebasan. Tanpa tanggung jawab justru merusak demokrasi. Pancasila mengajarkan kebebasan dan keadapan, sila keempat menekankan musyawarah, bukan argumen yang memecah belah. Jadi intinya demokrasi Pancasila menyeimbangkan kebebasan, tanggung jawab itu. Tepat, demokrasi tanpa nilai Pancasila bisa menjadi liberal tanpa batas. Tapi otoritarianisme yang membungkam suara rakyat juga bukan jalan Pancasila. Indonesia lebih memilih jalan tengah, demokrasi yang berketuhanan, kemanusiaan, dan berkeadilan sosial. Lalu bagaimana cara membangun budaya itu di kalangan mahasiswa, Bu? Pendidikan formal saja rasanya tidak cukup. Betul, pembangunan demokrasi harus dimulai dari hal kecil. Biasakan diskusi terbuka, menghargai pendapat berbeda, aktif dalam organisasi kampus, dan berani bersuara secara bertanggung jawab. Kampus adalah laboratorium demokrasi sebelum mahasiswa terjun ke masyarakat. Aku setuju bahkan fokus ketua kelompok tugas atau diskusi kelas yang menghargai semua pendapat itu sudah jadi bagian dari latihan demokrasi. Ini juga ya, mungkin masalahnya bukan demokrasi kita gagal, tapi kita belum konsisten menjalankan demokrasi. Menarik sekali diskusi kita. Jadi kesimpulannya adalah membangun budaya demokrasi Pancasila bukan tugas pemerintah saja, tapi tanggung jawab setiap warga negara termasuk kita sebagai mahasiswa. Mari kita jadikan kampus dan lingkungan sekitar sebagai tempat berlatih demokrasi yang sehat, kritis tapi tetap menjunjung persatuan serta nilai-nilai Pancasila. Baiklah, sekian diskusi kami tentang pembangunan budaya demokrasi dan Pancasila. Semoga video ini menjadi refleksi bagi kita semua untuk lebih aktif dan bertanggung jawab dalam demokrasi. Terima kasih, sampai jumpa.